Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses belajar mengajar kita. Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 akan membuat video presentasi yang membahas tentang ruang lingkup manajemen mutu, di mana anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu yang pertama Bunga Dwi Anjani, yang kedua saya sendiri Bambang Permadi, yang ketiga Muhammad Yuda Hendrawan, dan yang keempat Muhammad Ridho Al-Aziz. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya silakan kepada teman-teman yang telah mendapatkan bagian dari tugasnya untuk menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen mutu. Saya persilakan tempat dan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu. Pengertian manajemen mutu sendiri banyak para ahli yang mendefinisikannya. Di video kali ini saya akan membacakan atau memaparkan pengertian manajemen mutu menurut Muhammad Ali. Muhammad Ali dalam definisinya menyebutkan manajemen mutu lebih menekankan pada penjaminan proses agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal perencanaan. Jika pengendalian mutu dilakukan setelah produk dihasilkan, manajemen tidak bisa menghindari terjadinya produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Berikutnya adalah tujuan manajemen mutu. Tujuan manajemen mutu sendiri adalah dipusatkan untuk menemukan kebutuhan para customer. Persiapan ini melibatkan secara menyeluruh dalam program untuk peningkatan mutu dan mengembangkan sistem mutu tersendiri dalam suatu perusahaan tersebut. Terima kasih. Komponen manajemen mutu. Nah, menurut TQM atau Total Quality Management, komponen dari manajemen mutu sendiri terbagi menjadi 10. Pertama yaitu ketepatan waktu pelayanan. Setiap dalam melakukan target suatu pelayanan tentu ada target yang harus ditentukan, sehingga hal ini akan membuat senang para konsumen. Akurasi pelayanan. Dalam mencapai mutu, tentunya akan ada ketepatan dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu, agar pekerjaan tersebut mempunyai kualitas yang terbaik. Kesopanan dan keramahan. Tentu saja, sopan dan ramah akan menarik minat para konsumen, karena ketika seorang produsen memiliki sifat itu akan sangat akrab dengan konsumen sehingga mudah mengerti dan mudah memahami produk yang kita punyai. Keempat, bertanggung jawab atas segala keluhan atau komplain pelanggan. Tanggung jawab terhadap komplain. Ada tanggung jawab stakeholder dalam kepemimpinan. Keluhan dari konsumen itu dijadikan sebagai motivasi, sebagai masukan agar mutu yang kita miliki menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, kelengkapan pelayanan. Yang keenam, kemudahan mendapatkan pelayanan. Semakin mudah kita melayani konsumen atau semakin cepat tanggapan kita terhadap pelayanan konsumen akan membuat konsumen senang terhadap produk kita. Variasi layanan, tentu saja pemberian layanan ini dalam memberikan pelayanan tentunya dapat langkah-langkah yang variatif agar kualitas dari produk kita tercapai. Tentu saja variasi layanan pula akan menjadi kelebihan dari kita terhadap produk kita. Kemudian pelayanan pribadi. Yang 9, nyamanan. Tentu saja rasa nyaman akan membuat konsumen senang dan nanti kita sudah menikmati mutu kita. Kemudian yang 10 adalah ketersediaan atribut pendukung. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya itu cara mengendalikan manajemen mutu. Pengendalian manajemen mutu atau quality control atau juga sering disebut dengan kendali mutu merupakan sebuah proses penelitian produk yang dilakukan perusahaan selama proses produksi yang berlangsung
guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan kriteria serta standarnya. Dalam prosesnya, quality control atau pengendalian mutu ini dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan baik secara manual maupun modern. Menurut Edward Deming, proses quality control dapat dilakukan berdasarkan 4 tahap, yaitu plan, do, check, dan action, atau dapat disingkat dengan sebutan PDCA. Proses PDCA ini digunakan untuk menguji serta menerapkan perubahan terhadap perusahaan dalam rangka memperbaiki kinerja proses produksi dan juga sistem yang berlaku di kemudian hari. Adapun penjelasan dari PDCA yaitu yang pertama plan atau perencanaan, di mana terjadinya suatu pertimbangan serta pengembangan dari sebuah rencana, juga menentukan pedoman yang akan digunakan dalam proses produksi. Selain itu juga dalam tahapan ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada semua orang yang bersangkutan dalam proses produksi mengenai pentingnya pengendalian mutu tersebut. Yang kedua yaitu do. Pada tahapan ini, di mana dalam tahapan ini rencana yang sudah disusun mulai diterapkan secara perlahan dan dimulai dari skala yang terkecil. Selain itu juga dalam tahapan ini dimulai pembagian tugas pada setiap anggota secara merata menyesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan yang mereka miliki. Tahapan yang ketiga yaitu cek ataupun pemeriksaan. Pada tahapan ini, rencana yang sudah dijalankan sebelumnya akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah ada perkembangan dari proses produksi yang dilakukan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui membandingkan produk yang sedang dalam proses produksi dengan protokol standar yang berlaku di dalamnya. Dan jika terjadi sebuah isu ataupun masalah, harus dapat diselesaikan secepat mungkin dan menemukan solusi yang sesuai. Tahapan yang terakhir yaitu action. Pada tahapan ini, rencana yang sudah dijalankan harus melalui analisa apakah sudah sesuai dengan protokol yang ada, dan jika adanya perubahan yang terjadi, segera melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini dilakukan sebagai kaitannya dengan standarisasi prosedur baru agar di kemudian hari tidak timbul suatu masalah yang sama berulang kali. Secara umum, pengendalian mutu dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan inspeksi bertahap dari mulai mengamati, lalu mengumpulkan fakta, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Hal ini perlu dilaksanakan guna mencapai dan mempertahankan mutu produk yang telah ditetapkan oleh prosedur perusahaan. Manajemen mutu dalam perspektif Islam. Manajemen mutu mempunyai relasi yang sangat kuat dengan apa yang diajarkan Islam di dalam Al-Quran dan hadis. Mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berbuat baik kepada semua pihak, disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmatnya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ihsan berasal dari kata husn, yang artinya menunjuk pada kualitas sesuatu yang baik dan indah. Hadis tentang manajemen mutu menunjukkan supaya mutu tersebut dapat diwujudkan dengan baik, maka proses yang dilakukan juga harus bermutu. Seperti dalam hadis dalam kitab Al-Tabarani Mu'jah Al-Autsar Juz 2, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas. Maksud dari hadis di atas adalah jika proses dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka untuk mencapai mutu, proses juga harus dilakukan secara terarah, teratur ataupun itqan. Imam Nawawi juga mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ya'la Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu. Maksud dari hadis di atas yaitu sebuah proses secara optimal dan komitmen terhadap hasil kerja selaras dengan ajaran Islam. Dalam manajemen mutu lembaga dakwah, untuk dapat menghasilkan mutu yang baik, maka lembaga dakwah harus melakukan planning ataupun controlling yang bermutu. Ayat di bawah ini menjadi inspirasi bahwa perencanaan dan kontrol yang bermutu tersebut penting.
Setiap orang dinilai hasil kerjanya seperti dijelaskan dalam surat Al-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisa lil insani illa ma syaa. Yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen mutu dalam perspektif Islam. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah satu, planning, yaitu perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu mode tertentu. Yang kedua yaitu organization, yaitu merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Yang ketiga yaitu coordination, yaitu upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang. Yang keempat yaitu controlling, yaitu pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Yang terakhir, yang kelima yaitu motivation, yaitu menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan sukarela. Adanya motivasi untuk selalu berusaha dan terus merubah keadaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.